solusi dari semua korupsi dan perbuatan tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pembelajar. Terima kasih kepada insan pembelajar sudah memasuki materi manajemen perubahan pada pelatihan pengamanan. Perkenalkan, saya dengan Wiharyani, Widya Iswara BPSDM Hukum dan HAM. Dalam materi manajemen perubahan, kita memiliki 5 poin yang akan kita pelajari, di mana poin pertama adalah memahami perubahan antara tuntutan dan kebutuhan. Dan yang kedua adalah tantangan perubahan. Bagaimana kita merumuskan sebuah resiko-resiko yang akan menjadi sebuah perubahan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah krisis perubahan. Kita melihat antara pengembangan dengan kompetensi dan karir yang akan ada di bagian dari hidup kita sebagai petugas pengamanan. Dan yang keempat adalah mengajak sebuah jalan perubahan, bagaimana mewujudkan organisasi sebagai menjadi organisasi pembelajar. Dan yang terakhir adalah kita mendapatkan sedikit sebuah implementasi dari masa depan corporate university, di mana strategi pencapaian kinerja individu melalui pengembangan kompetensi. Baik, kita memasuki ke dalam manajemen perubahan. Deskripsi dari manajemen perubahan, jika insan pembelajar pasti pernah tahu namanya kurva S, di mana kurva S itu adalah hasil dari teorinya Sigmoid Curve, di mana apabila kita mendapatkan sebuah kesuksesan, titik tertinggi, kenikmatan, dan kebahagiaan tertinggi, disitulah puncak tersebut yang kita seharusnya membutuhkan sebuah perubahan atau inovasi. Karena pada saat kita berada di posisi tertinggi, maka kita akan siap untuk melakukan sebuah penurunan. Itu yang dinamakan dengan wajib menjadikan sebuah perubahan. Dan untuk menanggulangi dari perubahan tersebut, kita membutuhkan sebuah manajemen perubahan. Apakah manajemen perubahan itu? Manajemen perubahan adalah proses sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Proses perubahan memiliki 5 poin, di mana dalam melakukan perubahan yang pertama adalah strategi melaksanakan sebuah inovasi perubahan. Dan yang kedua adalah bagaimana strategi pembentukan governing body atau kepemimpinan yang adaptif. Dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan sebuah inovasi baik dari produk, jasa, serta proses. Dan yang keempat, kita wajib memastikan strategi pengembangan kerjasama dalam inovasi perubahan itu akan seperti apa. Dan yang terakhir adalah setelah kita mendapatkan inovasi, maka kita wajib mengembangkan dan memasarkan inovasi tersebut. Masuk kepada objek, kira-kira yang akan kita rubah apa saja? Ada 3 yang harus kita rubah, dari mulai produk inovasi, jasa inovasi, dan proses pelayanan. Produk inovasi itu berupa apa? Biasanya berupa barang-barang yang dihasilkan oleh institusi kita atau organisasi kita, dan biasanya bersifat unggulan dan inovatif. Sedangkan untuk inovasi jasa berupa apa? Jasa yang diberikan sebagai bentuk inovasi dari pelayanan. Di samping itu ada namanya proses pelayanan. Biasanya yang membedakan antara jasa inovasi dengan proses pelayanan adalah mekanisme atau sistem alur dari layanan yang inovatif. Dalam melakukan sebuah perubahan, pasti kita akan menemukan sebuah resiko. Kira-kira resiko apa sih yang kita hadapi pada saat melakukan sebuah perubahan? Resiko perubahan itu sendiri memiliki 6 resiko. Resiko yang pertama adalah finansial. Pasti kita memerlukan sebuah anggaran yang besar dalam melakukan perubahan. Namun, dalam melakukan perubahan tanpa menggunakan anggaran, itu yang terpenting. Bagaimana kita melakukannya? Itu strategi pada saat penganggaran. Dan yang kedua, resiko sosial. Dalam perubahan, pasti kita akan menemukan sebuah lingkungan yang resisten tidak mau dirubah. Dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan sebuah resiko perubahan menjadi mitigasi dalam sosial, itu menggunakan pendekatan sosial dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah resiko psikologi, di mana orang-orang yang resisten di sosial itu akan memiliki dampak atau mental terhadap psikologi yang merasa bahwa dia menjadi korban dari perubahan tersebut.
Lalu mitigasinya seperti apa? Secara psikologi berarti kita membantu mereka untuk mempersiapkan mental dalam perubahan tersebut. Dan yang keempat, resiko fisik. Biasanya resiko fisik ini yang lebih kita targetkan untuk menjadi sebuah sesuatu perubahan. Apa output dari sebuah perubahan itu sendiri? Yaitu di resiko fisik. Jadi lebih sifatnya visual, bisa dilihat oleh mata, oke, terlihat outputnya ada perubahan. Dan yang kelima, resiko kinerja. Dari sekian perubahan dan tahapan serta resiko tersebut, yang terpenting itu ada di kinerja. Untuk apa outcome-nya dari hasil perubahan tersebut? Itu wajib kita harus ketahui. Dan yang terakhir adalah resiko waktu. Perubahan tidak akan menjadi sebuah kendala ataupun menjadi sebuah hambatan apabila waktu tersebut menjadi hal paling faktor yang terpenting. Jadi jangan pernah namanya melakukan perubahan tapi lebih banyak menghabiskan waktu. Hal yang paling utama untuk mendorong dari perubahan tersebut adalah dua. Dari perubahan eksternal dan internal. Bisa dikatakan sebuah pendorong eksternal atau faktor eksternal apabila dilihat adanya perkembangan teknologi. Kasus pandemi kemarin, kita secara tidak langsung didorong oleh eksternal untuk menggunakan perubahan. Mulai dari perubahan pelayanan publik, sampai dengan perubahan sistem bekerja, dan yang terakhir perubahan bagaimana mengevaluasi. Dan itu semua dikaitkan dengan teknologi. Eksternal yang lain seperti tuntutan pasar, sudah waktunya kita mungkin harus bisa substitusi, di mana pelayanan yang kita gunakan harus sama dengan pelayanan yang mungkin non-private sector, maupun inovasi yang alternatif. Pendorong perubahan yang internal biasanya dari persoalan hubungan antar komponen dari pimpinan maupun bawahan. Sedangkan persoalan terkait dengan mekanisme pelayanan, persoalan dengan SDM yang akankah siap dengan perubahan yang kita buat atau kita rencanakan, itu perlu kita pertimbangkan. Dalam melaksanakan perubahan, kita melakukan sebuah tahapan atau kita sering sebut dengan peta jalan. Ada 3 poin yang pasti kita perlihatkan di peta jalan tersebut. Yang pertama, harus ada sebuah alat navigasi atau alat ukurnya. Dan yang ketiga adalah perubahan yang memerlukan seseorang untuk menciptakan harapan. Di mana siapa yang mengawali penciptaan harapan itu adalah seorang leaders atau pemimpin dari organisasi atau institusi tersebut. Setelah 3 dipersiapkan, maka waktu kita untuk mengajak mereka di komunitas kita untuk menyelesaikan sebuah perubahan dengan cara membuka awareness atau kesadaran dari komunitas sosial kita. Kita ajak mereka untuk melihat. Setelah mereka bisa melihat, mereka sadar, baru kita gerakan mereka. Untuk langkah selanjutnya, bagaimana kita menerapkan perubahan, maka akan ada pada sesi yang kedua dari video pembelajaran. Sampai ketemu lagi. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh